Pada musim dingin, tepat tanggal 13 Oktober tahun 1972, 19 anggota tim rugby Uruguay menyewa pesawat angkatan udara untuk berwisata ke Chili. Pesawat udara dengan nomor penerbangan 571 itu berisikan 40 penumpang dan 5 awak kabin. 40 penumpang tersebut terdiri dari 19 pemain Old Christians, dan sisanya adalah teman serta sanak saudara yang ikut dalam penerbangan. Setelah lepas landas, belasan pemuda itu menghangatkan suasana penerbangan dengan canda tawa. Di tengah perjalanan, karena beberapa kursi di bagian depan pesawat masih kosong, beberapa penumpang di kursi belakang diminta untuk pindah ke depan. Setelah cukup lama terbang, akhirnya pesawat hampir sampai di tujuan. Kopilot Letnan Kolonel Dante yang menerbangkan pesawat meminta izin kepada petugas bandara di Santiago de Chile untuk mendarat. Saat itu, pesawat dengan nomor penerbangan 571 tengah melintasi langit pegunungan Andes. Sayangnya, cuaca yang tidak bersahabat memperburuk jarak pandang menjadi sangat terbatas. Di tengah badai salju yang datang tiba-tiba, pesawat itu mengalami turbulensi hebat. Ditambah lagi, karena tidak cukup pengalaman, ternyata Letkol Dante salah membaca petunjuk jalur penerbangan, sehingga pesawat melewati jalur penerbangan di bawah ketinggian yang seharusnya dan akhirnya menabrak punggung gunung. Tabrakan keras itu memotong kedua sayap dan kerucut pesawat. Sedangkan bagian badan pesawat yang tersisa meluncur ke gletser sejauh 725 meter dengan kecepatan sekitar 350 km per jam sebelum akhirnya menabrak gundukan es dan salju. Nyawa beberapa orang langsung melayang. Beberapa yang lain mengalami luka ringan hingga berat, bahkan ada yang sekarat. Mereka yang hanya menderita luka ringan bergegas menolong penumpang lain yang terjepit di antara kursi dan puing-puing pesawat. Beberapa orang mengalami patah tulang, luka robek, gegar otak dan beberapa yang lain dalam keadaan kritis. Sí, Roberto, ¿cómo te llamas? Álvaro. Semua berupaya bekerja sama untuk memberikan pertolongan pertama pada sesama korban kecelakaan. Mereka juga sempat berupaya menyalakan radio pesawat, namun gagal. Matahari segera tenggelam. Dalam hitungan menit, suhu turun 30 derajat. Malam itu, mereka yang selamat tidur di bangkai pesawat, bersama beberapa orang yang sudah menjadi mayat. Meski selamat dari kecelakaan, suhu dingin pegunungan Andes tidak kalah kejam. Mereka bisa saja mati membeku kedinginan. Semua orang tidur merapat untuk menjaga tubuh tetap hangat. Beberapa orang yang menahan sakit dan mengalami trauma kecelakaan, berteriak memecah keheningan pegunungan Andes. Malam pertama terlewati. Sinar matahari pagi merayap masuk dari jendela pesawat. Beberapa orang yang masih hidup semalam, kini sudah menjadi mayat. Mereka mengawali hari kedua dengan berjemur di bawah sinar mentari dan mempelajari medan di sekitar. Setelahnya, beberapa penumpang yang masih dapat bergerak dengan baik, mulai menata interior kabin bangkai pesawat, dengan membuang puing-puing dan barang-barang yang tidak diperlukan. Beberapa yang lain mengumpulkan bahan makan dari dalam koper, membawa penumpang yang terluka keluar kabin, serta menumpuk beberapa jasad di atas gundukan salju tak jauh dari pesawat. Setelah itu, mereka memakan sepotong biskuit dengan satu kerang di atasnya. Sesaat kemudian, sayup-sayup mereka mendengar deru mesin pesawat dari kejauhan. Semua orang langsung berteriak dan melambaikan tangan, namun hal itu sia-sia, tak ada satu pesawat pun yang datang menghampiri mereka. Malam hari kedua, suhu tak kalah dinginnya. Mereka menutup lubang pesawat dengan menata koper dan menyumbat celahnya dengan kain seadanya, berharap dapat mengurangi hawa dingin dalam kabin. Siang hari ketiga, Nando, salah seorang penumpang yang sebelumnya tak sadarkan diri, mulai membuka matanya. Ia langsung menanyakan nasib ibu dan adiknya, dan mendapati fakta bahwa adiknya, Susi, terbaring tak berdaya dalam keadaan kritis, sedangkan ibunya telah tiada. Setelah itu, mereka mulai membuat tanda darurat dengan koper. Sejenak kemudian, nampak sebuah pesawat terbang di kejauhan. Dengan sigap, mereka segera memantulkan cahaya matahari dengan kaca dan berteriak sekencang-kencangnya, berharap awak pilot pesawat di kejauhan itu memperhatikan mereka. Semua orang sempat tertawa lega dan mengira akan pergi dari dinginnya pegunungan Andes, namun ternyata hasilnya nihil. Sang Kapten Old Christian, Marcelo tetap optimis bahwa cepat atau lambat, tim SAR akan menemukan dan menyelamatkan mereka. Sedangkan Numa,
mengusulkan untuk mencari radio di bagian ekor pesawat yang terjatuh di sisi lain gunung. Akhirnya, bersama Vito, Felipe, dan Roberto, Numa mulai beranjak mencari ekor pesawat. Setelah mendaki cukup tinggi, barulah mereka sadar bahwa dari atas, pesawat mereka benar-benar tak terlihat. Pantas saja tak ada tim SAR yang menghampiri. Setelah mempertimbangkan kemungkinan longsor salju, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke pesawat. Hari demi hari berganti, sampai pada hari ke-6, mereka sudah benar-benar kehabisan makanan dan mulai ada yang mencoba makan jamur, ada yang makan bagian luka yang sudah kering, ada yang makan rokok, ada juga yang makan tali sepatu kulit. Sampai akhirnya, Nando mengusulkan untuk memakan mayat. Terjadi perdebatan sengit antara mereka yang selamat. Ide memakan mayat itu diperdebatkan dari sisi hukum positif, agama, dan keterpaksaan demi bertahan hidup. Hari terus berganti. Pada hari ke-8, Susi, adik Nando, akhirnya meregang nyawa. Dengan kematian Susi, total hanya tersisa 27 korban yang selamat. Setelah mengubur jasad adiknya dengan salju, Nando membulatkan tekad untuk mencari cara keluar dari pegunungan Andes. Pada tanggal 21 Oktober, tepat hari ke-9 sejak kecelakaan pesawat, pada akhirnya sebagian besar korban selamat memilih untuk mulai memakan mayat, tapi ada juga beberapa orang yang masih gigih menolak. Kini setiap harinya, mereka memakan mayat rekan sendiri. Tugas Vito dan Eduardo yang paling menyiksa. Vito memilah jasad, lalu mereka memotongnya diam-diam di lokasi yang jauh dari pesawat, agar yang lain bisa makan tanpa memikirkan wajah daging orang yang ia makan. Mereka juga terus menjelajahi area sekitar pesawat dan akhirnya menemukan radio. Setelah diperbaiki, radio itu kembali berfungsi. Sialnya, melalui radio mereka malah mendengar kabar bahwa misi pencarian sudah diakhiri oleh tim SAR. Penghentian pencarian itu dilakukan setelah selama 10 hari. Mereka sudah berupaya maksimal dengan mengerahkan 17 pesawat Angkatan Udara Chili, dan menjalankan 60 misi upaya penyelamatan di banyak titik dengan hasil nihil. Pencarian akan dilanjutkan awal tahun depan setelah salju mencair untuk memudahkan pencarian. Tim SAR mengambil kesimpulan bahwa sudah 34 kali terjadi kecelakaan pesawat di pegunungan Andes, dan tak pernah ada yang selamat. Seketika semua orang syok mendengar kabar tersebut. Akhirnya, Marcelo dan beberapa orang yang awalnya menolak makan mayat, kini ikut makan demi bertahan hidup. Hanya Numa yang masih bersikeras tak mau makan. Ia malah memilih kembali mencari bagian ekor pesawat bersama Gustavo juga Mas Pons. Mereka berangkat tanpa perlengkapan yang memadai dan berharap menemukan Aki untuk menyalakan alat komunikasi radio. Dalam perjalanan, 3 orang itu menemukan beberapa jasad penumpang lain yang tak selamat termasuk mayat Gaston temannya. Mereka terus berjalan hingga malam hari. Dinginnya pegunungan Andes menusuk tulang mereka yang tak membawa perlengkapan apa-apa. Mereka hanya tidur saling tindih untuk menghangatkan badan. Esok paginya, mereka terbangun dan muncul dari balik tumpukan salju yang hampir saja membekukan mereka. Seolah-olah, semakin keras upaya mereka pergi meninggalkan pegunungan Andes, makin kejam gunung itu menahan mereka. Pada akhirnya, mereka bertiga memutuskan untuk kembali. Mata Gustavo hampir buta, sedang kondisi Numa lemas tak berdaya. Nando bertanya pada Numa tentang apa yang ia lihat dari atas. Nando meyakinkan Numa bahwa Chili ada di balik pegunungan Andes. Ia memaksa Numa makan daging mayat agar dapat berjalan ke Chili bersama yang lainnya. Kali ini Numa menyerah dan memakan dagingnya. Beberapa orang mulai kehilangan harapan. Tapi tidak dengan Nando. Tiap hari, ia melatih diri agar sanggup mendaki beberapa gunung hingga sampai di lembah hijau Chili. Walaupun berjalan kaki ke Chili lebih nampak seperti bunuh diri, namun Numa memilih untuk percaya pada Nando. Sampai pada hari ke-17, sudah 5 hari belakangan badai salju menyelimuti pegunungan Andes. Ketika sedang asik-asik bercanda, tiba-tiba mereka terjebak dalam timbunan salju. Beberapa orang yang tertimbun salju berhasil selamat, namun beberapa yang lain mati membeku. Sejenak kemudian, baru saja bisa bernapas dan belum sempat berduka, alam pegunungan Andes kembali murka dan mengirim longsoran salju untuk kedua kalinya. Kini, setelah kembali mengatur napas, mereka mulai menghitung anggota yang tersisa. Beberapa orang berhasil diangkat dari timbunan salju, namun tidak Marcelo yang terjebak dan mati membeku. Selain Marcelo, 7 orang lainnya juga meninggal dunia.
Kini tinggal 19 orang yang masih bertahan hidup. Sudah 2 hari mereka terkubur di bawah longsoran salju. Rasa lapar mulai menyiksa. Jika sebelumnya mereka hanya melihat potongan daging tanpa tahu itu daging siapa, kali ini mereka harus menyaksikan sendiri dan tahu jasad siapa yang mereka makan. Sebab, di dalam kabin sempit itu, mereka tidak punya cukup ruang gerak dan tak dapat kemana-mana. Semua orang saling menguatkan demi bertahan hidup. Roberto mulai mengiris daging dan memakannya, kemudian ia membagikan potongan kedua pada yang lain. Numa yang lembut hatinya meneteskan air mata melihat hal itu dan memilih merangkak ke ujung kabin pesawat dan mulai menggali gundukan salju. Ia memecahkan kaca jendela pesawat hingga kakinya terluka. Saat semua orang memilih diam, Numa terus berupaya hingga akhirnya pada hari keempat, Numa berhasil melubangi tumpukan salju dan kembali melihat langit pegunungan Andes. Akhirnya semua orang yang selamat berhasil keluar dari timbunan salju. Esok harinya mereka mulai bekerja sama untuk menyingkirkan salju yang menutupi bangkai pesawat. Hari terus berlalu. Pada hari ke-34 sejak jatuhnya pesawat, akhirnya salju mulai mencair. Sakit Arturo kian parah. Paru-parunya dipenuhi cairan. Gustavo berusaha menolongnya, sayangnya bernapas tak dapat diwakilkan, dan akhirnya Arturo pun menghembuskan napas terakhirnya. Kini tersisa 18 orang yang masih bertahan hidup. Pada hari ke-36, mereka berencana memulai ekspedisi pertama keluar pegunungan Andes menuju timur, ke arah Argentina. Roberto, Nando, Numa dan Gustavo mengajukan diri untuk melaksanakan misi tersebut, sedangkan yang lain bertahan di kabin. Mereka berempat memakai baju berlapis-lapis agar kuat bermalam di luar. Setelah berjalan cukup jauh, luka pada kaki Numa terinfeksi dan ia terpaksa harus kembali ke pesawat seorang diri. Sedangkan 3 orang lainnya terus melanjutkan perjalanan. Sesampainya di pesawat, Numa langsung terbaring tak berdaya. Pada waktu bersamaan, kondisi Vasco kian memburuk dan akhirnya ia juga menghembuskan napas terakhirnya. Keesokan harinya, Numa yang baru membuka mata mendapati Nando yang sudah duduk di depannya. Nando bercerita, setelah 3 jam berjalan ke arah timur, mereka menemukan ekor pesawat. Setelah membongkar koper-koper yang berserakan di atas salju, mereka menemukan minuman, rokok, dan bahkan coklat. Selain itu, mereka juga menemukan aki pesawat. Nando berencana memanfaatkan aki itu dengan membawa radio ke lokasi ekor pesawat, bersama Roy serta Tintin dan Roberto untuk memperbaiki alat komunikasi. Awalnya, Roy berhasil menyalakan lampu, namun setelah mencoba berulang kali menghidupkan alat komunikasi radio, akhirnya mereka gagal dan menyerah. Mereka hanya dapat membawa pulang kain kedap air yang cukup banyak untuk dijadikan kantong tidur, agar dapat bermalam di alam terbuka. Di sisi lain, kondisi Numa kian parah, infeksinya menjalar hingga ke punggung. Dalam waktu bersamaan, stok daging juga mulai habis. Mereka mulai mengorek sisa-sisa daging yang menempel pada tulang. Makan daging teman sendiri yang sebelumnya tabu, kini sudah jadi rutinitas. Pada hari ke-58 sejak jatuhnya pesawat, mereka mendengar kabar di radio bahwa tim SAR akan memulai kembali proses pencarian mereka. Numa yang menyadari fisik dan mentalnya kian melemah, berwasiat pada Nando agar mereka memanfaatkan tubuh Numa ketika ia sudah meninggal. Numa benar-benar menyadari hidupnya tidak akan lama lagi. Ia sudah memutuskan untuk menerima nasibnya dengan lapang dada. Bagi Numa, yang terpenting semua rekan-rekannya dapat keluar dengan selamat dari ganasnya alam pegunungan Andes. Ia merelakan dagingnya dimakan agar temannya dapat bertahan hidup dan selamat. Tepat pada tanggal 11 Desember saat mentari pagi mulai terbit, orang-orang akhirnya menyadari, ternyata Numa telah tiada. Ia meninggal saat tertidur. Semua orang memandangi mayatnya dan membaca pesan yang ia tulis pada secarik kertas dalam genggamannya. Salimos mañana. Esok harinya, tepat hari ke-61 sejak jatuhnya pesawat, berbekal daging Numa, Roberto, Nando dan Gustavo memulai ekspedisi kedua. Kali ini mereka berjalan ke barat menuju Chili. Gunung demi gunung mereka daki. Saat malam hari, 3 orang itu bermalam di alam terbuka hanya berselimut kain kedap air. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya mereka sampai di puncak tertinggi. Dari puncak itu, sepanjang mata memandang, mereka hanya melihat pegunungan berselimut salju. Roberto mulai putus asa, namun Nando meyakinkannya bahwa di ujung sana,
ada dua gunung yang tak berselimut salju. Di balik gunung itulah Chili berada. Namun Roberto masih juga ragu dan menganggap bahwa ekspedisi ini adalah ekspedisi bunuh diri. Nando kembali meyakinkan Roberto, jika Roberto keberatan meneruskan perjalanan, Nando akan berjalan sendiri menuju Chili. Akhirnya mereka mencapai kata sepakat. Nando dan Roberto melanjutkan perjalanan ke Chili. Sedang Gustavo kembali ke pesawat untuk menghemat bekal agar cukup sampai Chili. Setelah 10 hari mereka berjalan, akhirnya mereka menemukan sungai dan bergegas membasahi kerongkongan mereka yang kering. Tak disangka-sangka, Roberto melihat seorang petani yang sedang menunggang kuda di seberang sungai. Nando dan Roberto langsung berteriak meminta tolong. Namun karena suara gemericik air sungai, suara mereka tak terdengar jelas di telinga petani tersebut. Akhirnya mereka bertukar pesan lewat kertas yang diikatkan pada batu. Nando dan Roberto disambut baik di rumah petani tadi. Akhirnya mereka makan normal dengan menikmati roti dengan saus untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan lamanya. Sejenak kemudian, kabar kemunculan mereka berdua langsung disampaikan ke pusat tim pencarian. Tim SAR bersama awak media langsung mendatangi rumah petani yang menolong Nando dan Roberto. Sedangkan 14 orang yang sedang menunggu kabar di bangkai pesawat, selalu memantau kabar di radio. Sampai akhirnya kabar yang mereka tunggu disiarkan pada hari ke-71 tepat tanggal 22 Desember. 14 orang itu bersiap-siap dijemput. Mereka mulai menyisir rambut, menggosok gigi, dan ada juga yang mengumpulkan barang-barang peninggalan rekan mereka yang telah tiada. Di tempat lain, Roberto mengubur sisa daging Numa, sedangkan Nando sudah terbang menggunakan helikopter untuk menjemput 14 rekannya. Seorang petugas lain di kantor tim SAR langsung menyiarkan 16 nama korban yang selamat. Setelah cukup lama terbang, akhirnya tim SAR sampai di titik penjemputan. 14 orang itu setengah tak percaya dan merasa sangat bahagia. Setelah kembali mendarat di lokasi yang tak jauh dari rumah petani, sebagian dari mereka sudah disambut oleh keluarga. Selanjutnya, mereka dibawa ke rumah sakit. Sepanjang jalan menuju rumah sakit, masyarakat Chili menyambut mereka. Ada yang menyebut peristiwa kecelakaan pesawat itu sebagai sebuah tragedi, namun ada juga yang menyebutnya keajaiban. Satu persatu dari mereka diperiksa oleh dokter lalu tubuh mereka yang kurus kering itu dibersihkan. Mereka kembali menikmati air panas dan bertemu keluarga tercinta. Ternyata benar jika Tuhan berkehendak sesuai prasangka hambanya. Jika Tuhan mengubah nasib suatu kaum kalau mereka mau berupaya dengan sungguh-sungguh. Orang-orang yang selamat dari pegunungan Andes ini, sanggup menjaga kewarasan, tanpa pertikaian yang tak perlu dan fokus pada solusi atas masalah yang dihadapi. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.